Berkarya. Mewarisi segala sifat dari Yang Maha Pencipta, umat manusia dikaruniai dengan kemampuan untuk menciptakan atau berkarya sama sepertinya. Kita dapat melihat bagaimana manusia sebagai individu yang kreatif menciptakan berbagai kebudayaan yang dipenuhi dengan nilai-nilai filosofi serta ajaran yang sesungguhnya adalah manifestasi dari ikatan kita dengan ayah kita, yaitu pencipta tertinggi. Jika kita amati bersama bagaimana kebudayaan di masing-masing daerah, kita akan dapat menemukan sebuah persamaan, di mana kebudayaan yang menjadi nafas dari masyarakat setempat adalah ekspresi dari Yang Maha Esa, entah berdasarkan motif ragam hias, warna, musik, nyanyian, dan sebagainya. Nilai-nilai yang tersimpan di balik kebudayaan tersebut pastinya adalah pujian atau apresiasi kepada Tuhan, alam, sesama manusia, atau ikatan antara ketiganya. Inilah kehidupan harmonis yang didambakan oleh leluhur kita, di mana ikatan kita dengan Tuhan, alam, serta antar manusia diwujudkan melalui kebudayaan. Maka, tidak jarang leluhur kita atau penduduk lokal di daerah dengan kebudayaan yang luhur akan berusaha untuk mempertahankan kebudayaan mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman, intelek umat manusia semakin berkembang atau mengalami evolusi. Sesuai dengan cetak biru untuk evolusi di bumi, kita dibentuk menjadi manusia yang materialistis, di mana ikatan kita yang harmonis dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia akhirnya terputus akibat keinginan untuk melayani ego. Hal ini bukanlah hal yang buruk, karena setiap individu pasti akan mengalami evolusi intelek, di mana mereka ingin mengetahui bagaimana ketika mereka memilih untuk melayani ego sebelum akhirnya melayani sesama. Dengan kemampuan berkarya yang diwarisi oleh Sang Pencipta, umat manusia akhirnya menggunakan kemampuan tersebut entah dilandasi oleh keinginan untuk melayani ego atau melayani sesama. Sadarkah kita akan hal ini? Sesungguhnya semua individu yang terlahir di bumi memiliki potensi yang sama untuk berkarya atau menciptakan sesuatu. Namun, akibat dari variasi tingkat kesadaran, akhirnya setiap individu akan menghasilkan karya yang berbeda-beda. Hasil karya dari setiap individu juga memiliki perbedaan warna sesuai dengan kehendak bebas yang mereka miliki, di mana ada yang diwarnai dengan keinginan untuk melayani ego, dan ada pula yang diwarnai dengan inisiasi untuk melayani sesama. Inilah keberagaman yang ada di bumi kita. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menyadari potensi yang kita miliki untuk berkarya? Kita dapat melihat ke sekeliling kita. Bagaimana seorang seniman, pujangga, musisi, atau ilmuwan menciptakan sesuatu. Hal yang paling kontras yang membuat mereka lebih menonjol dari kaum mayoritas adalah bagaimana mereka tidak peduli dengan pendapat orang lain. Mereka hanya fokus melakukan apa yang mereka sukai, karena tujuan utama mereka adalah untuk menyalurkan kreativitas yang mereka tangkap di alam batin mereka dan mewujudkannya ke bentuk fisik. Entah hal ini mereka lakukan secara sadar atau tidak, tapi ide yang mereka dapatkan sesungguhnya berasal dari kecerdasan kosmik yang tak terbatas. Mereka hanya menyesuaikan frekuensi mereka dengan gradasi kecerdasan kosmik yang tak terbatas tersebut, sehingga kita dapat melihat bagaimana karya satu seniman dengan yang lain dapat berbeda, namun kadang dapat terlihat mirip. Ketika kemiripan terjadi, bukan berarti mereka menjiplak satu sama lain, namun kemungkinan mereka mengakses kecerdasan kosmik pada frekuensi yang sama. Hal ini juga terjadi pada penemuan di bumi kita, di mana banyak orang menciptakan inovasi yang sama di waktu yang bersamaan, padahal mereka berada di lokasi yang berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Apakah yang menyebabkan hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena para ilmuwan tersebut telah mendapatkan hak akses untuk teknologi yang sama melalui kecerdasan kosmik. Hal ini mungkin berawal dari sebuah ide abstrak yang kemudian mereka renungkan dan tuangkan ke dalam sketsa, hingga akhirnya mereka uji coba, sehingga penemuan baru terjadi. Apa yang kita sebut dengan penemuan baru, sesungguhnya hanyalah wujud materi dari teknologi tak terbatas yang ada di kecerdasan kosmik, sehingga mengklaim kepemilikan atas penemuan tertentu sesungguhnya adalah hal yang konyol, karena semua penemuan sebenarnya sudah ada, terjadi, dan selesai pada level kecerdasan kosmik atau alam roh.
Hal ini adalah penjelasan akan konsep ilusi waktu, di mana sebenarnya waktu terjadi secara bersamaan, entah itu masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sehingga yang ada hanyalah momen saat ini. Kita hanya perlu menyetel frekuensi kita jika kita ingin mengakses informasi tertentu. Namun, hal ini tentu tidak dapat kita lakukan ketika kita masih terus tenggelam pada ilusi dogma, doktrin, sistem kepercayaan, trauma, maupun ketakutan akan masa depan maupun masa lalu kita. Maka, jika kita ingin berkarya layaknya ayah kita, maka kita harus melepaskan segala citra serta menyembuhkan trauma yang terus membuat kita berada pada pola berulang. Kita juga dapat mulai belajar untuk berkarya, entah itu melalui tulisan berupa catatan harian, puisi, dengan mewarnai, melukis, merajut, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita memiliki potensi yang sama seperti para seniman maupun ilmuwan yang hanya bisa kita lihat di buku atau media sosial. Temukanlah potensi kita sehingga kita bisa terus menyadari siapa diri kita yang sejati.